Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru. Biarlah kita terus tetap semangat, walaupun keadaan dunia, ya bagi dunia menakutkan. Tapi bagi orang percaya kita tidak perlu takut, dan kita terus maju di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di tahun 2021 ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami bisa melalui tahun 2020 oleh karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, apapun yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan, ini bukti daripada pemeliharaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami boleh mengadakan ibadah awal tahun. Kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena tanpa Yesus Kristus ada di dalam hidup kami, maka hidup kami akan menjadi sia-sia belaka. Dan di tahun 2021 ini ya Tuhan,
Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke tangan kuasa-Mu. Kami percaya dan yakin Kau terus memelihara kami, memberkati kami, mencukupi kami, melindungi kami ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkaulah Allah Immanuel. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah. Yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang mencari pekerjaan ya Tuhan, biarlah Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan di sekolahan mereka. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami yang ambil bagian, baik WL, singer, pemain musik, LCD, juga kameramen. Biarlah semuanya boleh bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Demikian juga Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh memotivasi iman kami, supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang kuat, yang tahan uji, yang terus maju, apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Dan kita akan lanjutkan pujian kita pada pagi hari ini dengan satu pujian, Dia lahir untuk kami. Haleluya Yesus. Kita boleh bersorak-sorai, bersuka cita karena Yesus lahir. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi Sang Penebus. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia datang ke dunia untuk kita semua. Dia mati untuk kita, dan Dia bukan mati saja, tetapi Dia bangkit untuk naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Saya akan bacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tercatat di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kita lanjutkan pujian kita pada pagi hari ini. Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Ini pengakuan bagi hidup kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami.
Kita akan bangkit berdiri, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan lanjutkan pujian kita, Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya akan bacakan nas Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian untuk Tuhan, jadikan aku saluran berkat. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, hirangkanlah yang susah. Jadikan
kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Iwayan Murtajaya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang nanti kita dengarkan boleh menguatkan kita. Dan sambil menunggu hambanya, kita angkat satu pujian, Bersamamu. Kami persilakan kepada hambanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia-Mu, kami mendapat kesempatan kembali untuk beribadah, bersekutu, menyembah-Mu di awal tahun ini, di tahun yang baru. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tetap boleh bersukacita di dalam kasih-Mu. Sekalipun mungkin kami telah melalui ada banyak kegiatan-kegiatan yang melelahkan. Tapi biarlah roh kami tetap bernyala-nyala bagi Engkau. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami akan renungkan, Roh Kudus mencerahi hati dan pikiran kami. Supaya firman Tuhan tetap menjadi kecintaan kami untuk kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, biarlah kiranya tahun 2020 yang sudah kita lewati kemarin dalam kesemuanya harus menjadi sebuah bentuk pengucapan syukur. Ya, walaupun memang mungkin ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi, mari saya mengajak kita semua mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu firman Tuhan. Jadi ada sebuah kekuatan, ada sebuah berkat kalau kita tetap mengucap syukur. Nah, biarlah tahun yang baru yang mulai kita starting pointnya hari ini tanggal 1 untuk ke depan. Biarlah ini merupakan juga sebuah permohonan kita, merupakan sebuah doa kita
Mohon penyertaan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, kita rendah hati, jangan kita berjalan dengan kemauan sendiri. Mari, biarlah tahun yang baru merupakan tahun permohonan doa kita, permintaan doa kita kepada Tuhan. Supaya kiranya tahun yang baru ini akan lebih baik. Ya, corona bisa sirna, ekonomi bisa tumbuh, keluarga kita pelihara sehat, gereja akan kembali bersemarak, dan biarlah dalam waktu yang dekat kita minta kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Betapa indahnya kalau kita ada di rumah Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama tetap dalam sebuah sukacita yang luar biasa oleh Roh Kudus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita mengawali dengan membaca dari kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Haleluya. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita yang tetap melekat kepada Tuhan dan melekat kepada firman-Nya. Tema kita di awal tahun ini, ya tanggal 1 Januari adalah mata iman yang tertuju kepada Kristus. Ya, mata iman, mata hati ini tertuju kepada Kristus. Nah, saudara boleh lihat ke depan. Ya, saya mengajak semua memandang tangan saya ini. Anggaplah ini sebagai sebuah gambaran pribadi Tuhan Yesus. Sebagai gambaran, metafora pribadi Yesus. Tangan saya ini. Nah, kalau kita semua di sini mempunyai mata iman, ya, si A tertuju kepada Yesus. Ada si B tertuju pada Kristus. Si C, si D, si E, seterusnya. Semua kita sebagai umat pemercaya kepada Kristus. Memandang kepada Yesus. Apa yang kurang lebih terjadi? Ya, saya katakan tadi, semua anak panah iman kita, hati kita yang percaya tertuju kepada Kristus. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju. Kita berarti yang disebut dengan kita itu adalah kumpulan kita semua orang percaya. Nah, kalau kita semua di sini berkumpul sebagai orang percaya, mata iman kita semua tertuju kepada Yesus, kira-kira apa gerangan yang terjadi? Yang terjadi kita akan unity, bersatu rukun. Ini apa? Ini doa Tuhan Yesus. Ini kehendak Tuhan Yesus. Dan memang ini tidak instan. Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Ya, ada doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja berdoa untuk hal ini. Nah, saya mengajak juga semua untuk kita bisa tetap unity, bersatu di dalam Kristus. Ini adalah bukan sesuatu yang instan, tetapi sebuah proses perjuangan, kerja keras untuk kita mewujudkan namanya unity. Hidup bersatu, sinergi, sehati, sepikir. Mulai dari diri kita. Sehati, sepikir.
seiman. Ini perjuangan, bukan hanya eksternal, internal di dalam kita. Yang kadang juga menghalangi banyak gelombang badai, bisa ada benturan. Seringkali pikiran dan hati kita juga tidak sinkron. Dipikir betul. Tapi perasaan kita nggak bisa terima. Kadang sendiri aja kita bisa tidak sinkron. Tidak sehati, tidak sepikir. Nah, makanya ini merupakan sebuah perjuangan iman. Mata iman yang tertuju kepada Kristus. Kalau kita sehati sepikir, kita terus berdoa, berjuang untuk ini, maka dia akan terus mengalir. Ada unity di tengah keluarga, suami istri, anak-anak, kakak adik. Ya, ada sinergi kita sebagai orang percaya dalam rumah Tuhan di gereja. Ada sinergi kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergaulan. Ya, di tengah-tengah di mana kita ada RT RW-nya. Yakinlah itu akan mengalir. Maka saya ngajak di tahun yang baru ini. Harus berjuang. Mungkin, dan saya mengatakan bukan mungkin, pasti. Kalau kita tidak mau sehati sepikir, tidak rukun, tidak unity, program apa yang mau dikerjain? Saya ingin tanya dulu. Ini basic, ini dasar. Selalu ditekankan. Kenapa Yesus sampai berdoa? Bukan sekadar hanya menyampaikan, tapi didoakan. Kalau Yesus sampai berdoa kan penting artinya. Dan benar pada kenyataan. Saya ingin tanya. Kalau keluarga nggak rukun, nggak sehati sepikir, kira-kira rencana apa yang beres bisa dilakukan? Mungkin ada banyak kegiatan, tapi kita tidak akan menuai berkat. Ada keuntungan, jadi perselisihan. Kalau kita nggak rukun, kadang-kadang kita sudah jujur menyatakan, memang hasilnya segini. Istri bisa nggak percaya, cekcok bisa urusannya. Makanya ini bukan berkat kecil, berkat luar biasa. Makanya mata iman yang memandang pada Yesus. Semua memandang, suami memandang, istri memandang, anak-anak memandang. Keajaiban terjadi. Kalau kita sebagai gereja Tuhan, pendetanya memandang Yesus, majelis gerejanya memandang Yesus, semua komisi, semua jemaat memandang Yesus, mata yang tertuju. Terjadi kerukunan dalam jemaat. Sehati sepikir ini berkat yang besar. Luar biasa. Gereja nggak mungkin akan bertumbuh berkembang tanpa sehati sepikir. Ini konsep yang mendasar. Makanya kalau kita hanya ngomong program A, B, C, ya, terus kita nggak ada persekutuan, nggak ada fellowship, ajak doa aja susah. Bagaimana mau maju untuk kerjaan Tuhan? Nggak mungkin lah. Bagaimana jiwa-jiwa bisa datang? Itu impossible. Makanya mulai dari hal yang mendasar. Sama ngajak dari awal tahun ini. Mata iman yang tertuju, memandang kepada Yesus. Kalau semua tertuju, akan terjadi yang namanya kesehatian, kesatuan. Kita bersatu, kompak, ya, rukun tengah keluarga. Jangan nanti aura yang muncul karena kita kurang bersekutu, orang doa, sudah yang benar aja dilakukan, salah juga. Apalagi yang salah. Maka tanda-tanda ini, kalau ini yang menyertai gereja, jangan berharap, jangan bermimpi gereja maju. Maka saya mengajak pada konsep yang paling mendasar pada hari ini. Untuk kita berjalan ke depan bersama-sama dengan gereja di Kelapa Gading. Mari kita doa, kita usahakan, kita berjuang bagaimana satu sama lain yang mungkin tahun yang lalu mengalami gesekan-gesekan, benturan-benturan. Mari adakan pemulihan dengan betul-betul berjuang dalam kasih karunia-Nya. Ya, dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini firman Tuhan yang sangat jelas. Pergumulan Tuhan Yesus menjadi doanya, didoakannya kita murid-muridnya, didoakannya kita sebagai umat miliknya, didoakannya kita sebagai domba-dombanya, didoakan kita sebagai jemaatnya. Supaya apa?
rindu Tuhan itu kita bersatu. Di dunia ada banyak cobaan dan ujian. Justru disinilah kita harus berjuang. Uniknya, ya, indahnya perjuangan kita untuk tetap mau menjadi satu. Dengan apa? Memandang pada Yesus. Yesus yang sudah berdarah-darah, menderita sengsara, aniaya, sampai melepaskan nyawanya, memberikan hidupnya, pengorbanannya untuk kita. Nah, makanya dikatakan di sini firman Tuhan dalam pergumulan. Nah, pergumulan apa? Pergumulan mungkin berat. Ya, mungkin ada banyak beban-beban yang merintangi kita untuk bersatu. Kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini penting, Saudara. Ya, memandang dalam ingatan iman kita, oh, Yesus sudah berjuang, taat, setia. Penderitaan demi penderitaan, kesengsaraan demi kesengsaraan, cuman pahit itu diminum sampai meregang nyawa. Nah, kalau itu kita pandang, saya pikir kita akan terus luluh hati kita ini. Oh, saya belum seberapa perjuangan, belum seberapa kesusahan saya. Pasti kita rendah hati. Orang yang memandang Yesus, membawa Yesus dalam hidupnya pasti rendah hati. Dan saya pastikan juga, orang yang rendah hati pasti bisa bersatu. Bisa menghargai orang lain. Bisa menghargai kelebihan orang lain. Kalau dia bersalah, dia bisa minta maaf. Akan terjadi saling maaf dan memaafkan. Saling mengampuni seorang dengan yang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin hatinya sekalipun dia mungkin keras membatu. Waktu betul-betul meresapi Yesus sang juru selamat itu. Dia telah mencucurkan darah. Dia mati mengorbankan nyawanya. Pasti rendah hati. Pasti rendah hati. Arogansi kita akan hancur. Kesombongan kita pasti akan hancur. Kesombongan itu membawa kita itu ke cerai-berai. Membawa pada persoalan masalah perselisihan. Tapi kalau rendah hati, waduh, kita menghargai. Mungkin di bawah umur kita juga, kita bisa dengar. Rendah hati. Bisa menghargai. Dia diberi talenta oleh Tuhan, luar biasa. Dia maju. Kita juga mendukung, semangat. Wah, dia maju, saya pengen maju. Begitu caranya. Jangan orang maju, kita tuh langsung baperan. Ya, langsung merasa tersaingi. Nah, ini yang repot. Saudara, ini adalah poin yang sangat penting di awal tahun ini. Ya, tanpa kita rekonsiliasi, tanpa kita bersatu, tanpa unity, mau program apa yang kita akan lakukan? Tidak ada. Nah, karena itulah, mari saya mengajak, dikatakan di sini, ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang merintangi kita? Untuk bisa bersinergi satu sama lain. Mungkin dalam tahun yang lalu kita ada sakit hati. Sakit hati itu jangan anggap kecil, itu penyakit rohani yang kalau kita tidak cepat untuk ada pemulihan, dia akan semakin besar. Ya, sakit hati itu kan bisa merusak kerohanian kita, akhirnya merusak satu persekutuan. Ya, mungkin sakit hati, mungkin kecewa, mungkin kita tidak suka si A, si B. Ya, ada banyak penyakit-penyakit rohani. Ya, yang merintangi menjadi beban. Untuk kita rasanya sulit ketemu sama orangnya itu rasanya juga, aduh bagaimana ya. Seperti hilang damai gitu. Ini fakta kenyataan. Mungkin beberapa tahun yang lalu ini kita mengalami sebuah benturan, gesekan satu sama lain mungkin dengan hamba Tuhan. Saya mengajak di awal tahun ini. Secara real firman Tuhan jangan teori. Jangan kita tahu hanya teori doang, teoritis. Firman Tuhan bukan hanya kita tahu, kita pahami, kita ngerti, kita PA-kan. Kalau cuma sampai di situ juga kita mandul. Jadi orang Kristen yang mandul, orang Kristen yang tak mungkin berbuah. Atau dikatakan kalau memang kita keadaannya seperti itu, sakit hati, tersinggung, kecewa, dan lain sebagainya. Itu beban. Dikatakan apa? Rilis, bebaskan, lepaskan. Jangan, itu yang kita simpan, kita bawa tidur, kita bawa jalan, kita terus renungkan tiap hari. Waduh, kalau ini hidup kita rugi di tengah-tengah dunia. Saudara, makanya
pada awal tahun ini dengan firman Tuhan saya mengajak. Jangan firman Tuhan hanya sekedar jadi teori. Kita hafal, kita tahu, kita bisa bagikan. Orang terus ngasih acungan jempol. Amin ya ko, amin ya ci. Jangan cuma itu doang. Kalau cuma sampai dia menjadi pengetahuan, tidak bertumbuh, tidak berbuah. Ya, karena Tuhan mengatakan, Tuhan mau melihat pohon itu menghasilkan buah. Jadi final on target dari sebuah pertumbuhan rohani ada buah. Makanya pohon yang tidak ada buahnya dikutuk oleh Tuhan jadi kering. Pohon yang tak berbuah, kapak sudah siap di batang pohon untuk menebang pohon itu. Matius pasal 3 ayat 8. Makanya saudara, jangan firman Tuhan hanya sekedar jadi pengetahuan. Kita terus mengalami obesitas rohani. Mungkin firman Tuhan sekarang nggak bisa lagi dibendung oleh tembok gereja. Lewat YouTube kita bisa dengar Pak Pendeta Dr. Spentong khotbah yang sangat membangun luar biasa. Insinyur Niko, kita boleh dengar ada banyak hamba Tuhan yang begitu luar biasa menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak orang berikan narasi-narasi yang disampaikan lewat YouTube. Saya ada grup itu banyak sekali. Wah, mungkin ada belasan grup itu. Hampir semuanya membagi firman Tuhan tiap hari. Wah, ini sepertinya obesitas. Udah banyak banget kita mendapat masukan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak praktekkan, orang yang obesitas secara fisik, itu napasnya tersengal-sengal. Orang demikian kan gampang kena serangan jantung dan akhirnya meninggal. Sama dengan juga obesitas rohani, lebih berbahaya. Wah, ngomong firman Tuhan, PA firman Tuhan, bercakap firman Tuhan, tapi tidak dipraktekkan. Mengerti artinya nilai sebuah unity bersatu sama Yesus Kristus, tapi susah diajak doa, susah diajak sinergi, susah diajak jalan bareng bersama melayani Tuhan, susah diajak untuk bagaimana membuat program ke depan. Saudara, kenapa? Karena kita masih egois mementingkan diri kita. Kita bermental korban. Seringkali kita menikmati sakit hati. Saya, apa yang sangat lakukan buat gereja? Coba. Wah, saya sudah aktif di gereja. Atur ini, atur itu. Ngasih persembahan, ngasih ini. Saya sudah memberikan yang semua yang terbaik. Kok masa saya diomongin begitu? Sakit hati. Dan orang ini senang menikmati sakit hati. Mental korban. Banyak di gereja orang bermental korban. Saudara, hari ini saya mengajak dengan firman Tuhan tahun. Mari kita pulih memandang pada Yesus Kristus. Tinggalkan beban yang merintangi. Sakit hati itu dosa. Iri hati itu dosa. Kekecewaan yang dosa. Akhirnya kita nggak bisa mewujudkan bersatu. Bahkan di rumah juga mendapat pengaruhnya. Sehingga kita sebagai suami istri tidak bisa sinkron. Kita sebagai istri memilih ke sana, suami memilih ke sini. Istri ke gereja A, suami ke gereja B. Suami ke kanan, istri ke kiri. Waduh, ini suasana apa yang kita nikmati, saudara? Mari coba lihat nih firman Tuhan. Mari kita mata iman kita tertuju kepada Yesus dengan menanggalkan segala beban, masalah, dosa. Harus sadar firman Tuhan sampai di situ. Saya terlalu percaya, saya mengalami. Saya pernah mengalami sakit hati yang sudah mengkristal. Saya ngerti itu sakit hati mengkristal. Sudah bulat, waduh. Karena tiada hari saya itu tanpa dipukul sama ayah. Udah kerja keras saja, kerja baik tetap mendapat pukulan. Apalagi kalau santai-santai. Bapak saya itu seorang yang sangat otoriter dalam pendidikannya. Bapak Ari itu nasihatnya tuh kenceng-kenceng keras. Nggak enak di telinga apalagi di hati. Saya udah benjol sana sini kena pukulan ayah saya. Sampai dalam satu hari sudah saya agak besar. Karena sakit hati udah mengkristal, saya ingin membunuh ayah. Nanti satu kali saya besar, saya habisi kamu. Itu sudah membulat di hati saya. Sakit hati kepada papa. Tapi satu kali Tuhan memberikan anugerah. Saya berdoa dalam sebuah wagon pada waktu di Swatologia semester 2. Ada seorang teman, soulmate lah, hambanya Pak Pendeta Pice. Terus berdoa bareng-bareng.
Akhirnya dia tanya, masalah apa Wayan, ini. Akhirnya dia membimbing, terus terkuat semua. Flashback kembali, saya nangis. Dari jam 2 sampai jam 4 pagi. Saya hancur di hadapan Tuhan. Dan saya minta ampun di situ. Tuhan ampuni saya. Karena saking takutnya ayah saya pada waktu sudah tamat SPG, badan saya sudah agak memang besar. Ayah dan ibu tiri saya lari ke Irian Jaya. Menjauhkan diri dari saya. Waduh, karena dia tahu saya ini sudah punya rencana jahat. Saudara, puji Tuhan, itu yang saya katakan, saya bukannya bersaksi dari orang-orang, saya mengalami. Dan sampai hari ini, mengalami banyak benturan. Kadang-kadang kita sudah menabur yang paling baik, sudah kuat, orang belum tentu terima. Ngomongin kita, malah nyalahin kita. Disinilah pentingnya kita untuk mengalami kuasa kasih Yesus. Saya mengalami, di detik saat itu berdoa, saya betul-betul merasa ringan waktu saya mengampuni. Dan beberapa hari saya terus tertunduk, sukacita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Thanks Lord. Thanks Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, pada waktu kita melepaskan pengampunan, roh pengampunan. Saya melepaskan roh pengampunan pada papa saya. Damai datang. Kepada saudara-saudara siapapun yang dekat ataupun jauh. Sesama hamba Tuhan. Kita ada benturan itu wajar, namanya juga manusia dalam perasaan. Tapi cepat-cepat lepaskan pengampunan. Karena firman Tuhan membentengi kita. Efesus 4:26, pada waktu matahari terbenam, kita harus selesai untuk marah. Selesai untuk marah. Jangan diterusin marah kita. Jangan dibuat tidur, diinventaris. Ngapain kita menginventaris penyakit? Nyimpen penyakit di hati. Rugi, bukannya untung. Makanya hari ini dengan firman Tuhan, saya mengatakan, mata iman yang memandang pada Yesus. Kalau semua saudara dan saya, sebagai hamba Tuhan, majelis gereja, pengurus komisi, semua jemaat, orang tua, anak-anak, anak muda, semua memandang Yesus. Pasti unity, bersatu. Kita rukun. Pada waktu bersatu, rukun, percayalah apa yang kita rencanakan ke depan. Dalam gereja kita, Tuhan pasti memberkati. Apa yang kita rencanakan dalam keluarga kita, bisnis kita, diberkati. Rasanya apa? Sehati sepikir, bersatu di dalam Yesus Kristus. Ini rahasia berkat. Sekalipun mungkin ada badai banyak persoalan, tatkala memang kita tetap sehati sepikir. Suami istri yang sehati sepikir, bersatu. Mau ada pihak ketiga, kayak keempat, kayak kelima, kayak nggak ada persoalan. Ini rahasia. Rahasia yang luar biasa kalau bersatu itu. Sama dalam gereja juga. Bahwa masalah boleh ada. Tetapi saya mengajak, jangan nyimpan kesalahan, jangan nyimpan sakit hati, jangan terus-terus tersinggungnya tuh digede-gedein. Ya, jangan masalah kecil dibikin raksasa kayak Goliat, jangan. Mari masalah yang besar, pandang dengan Yesus, kita menatap sama Yesus, yang besar jadi kecil, yang kecil boleh selesai. Itu yang harus terjadi. Saya ini saudara, saya khotbah, jangan pikir khotbah teori. Saya mengajak kita, mari kita siap semuanya. Saya ngajak semua majelis gereja, pengurus gereja, siapapun di Kelapa Gading. Karena dalam sepanjang tahun 2020, saya belum bisa produktif untuk mengembalakan. Waktu sampai bulan Maret, saya masih di Sukabumi. Pas masuk bulan April, akhir Maret itu sudah masuk COVID, Corona ini. Saya baru bisa berkolaborasi dengan orang-orang tua kita yang hari Kamis pagi. Ya sama oma, opa di situ saya sudah bisa masuk, tapi yang lain-lain belum, kunjungan juga belum. Akhirnya terus online sampai hari ini. Nah, saya mengajak lagi sekali dengan sebuah fakta kenyataan di tahun yang baru sebagai sebuah awal. Mari kita unity, bersatu, sehati sepikir. Mata iman kita tertuju kepada Yesus Kristus. Ini rahasia gereja diberkati, rahasia kita diberkati. Rahasia rumah tangga diberkati. Bersatu. Bersatu. Yang kedua, saya anggap lagi ini sebuah gambaran metafora. Ya, saudara lihat ke depan, tangan saya dianggap adalah pribadi Yesus. Ya, semua kita sebagai orang percaya, A, B, C, D, seterusnya memandang kepada Yesus. Apa yang akan terjadi? Yang pertama yang terjadi sebuah kepastian,
kita akan bersatu, sinergi. Pasti, tidak mungkin enggak. Yang kedua, kalau sama-sama iman kita memandang pada Yesus, kita akan bisa melihat apa yang Yesus lihat. Saya ulangi lagi sekali. Bila semua titik-titik tadi kita ini orang-orang percaya, ya, memandang pada Yesus, kita akan bisa melihat apa yang Yesus lihat. Apa yang Yesus lihat? Saudara, mari saya ingin mengajak kita membaca Yohanes pasal 4, ayat yang ke-35. Nah, ini penting kita mengerti hati Tuhan, pikiran Tuhan, ya, apa yang Tuhan lihat. Kan kita seringkali menyanyi, berikanku hati seperti hatimu, berikan tanganmu, berikan aku kakimu. Nah, ini doa kita. Apa yang dikatakan, dilihat, yang dikatakan firman Tuhan. Saudara, pada waktu ada percakapan dengan perempuan di Samaria, dan Yesus bersama dengan murid-muridnya, terjadi perkara yang luar biasa, perkara ajaib. Ya, perempuan yang dikenal amoral, yang dikenal dengan kenakalan dan kejahatannya, boleh mendapat kasih karunia, ditebus dan diselamatkan Tuhan. Sehingga perempuan ini pada waktu dia sadar, mendapatkan kasih anugerah, keselamatan, dia yakin itu Mesias yang menyelamatkan. Di detik itu dia pergi langsung ke kampung, ke banyak orang, memberitakan Injil, dan banyak orang percaya. Kurang lebih demikian isi singkat dari Yohanes pasal 4. Saya membaca ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, ini adalah skala prioritasnya Tuhan. Ya, untuk apa dia datang ke dunia? Banyak referensi firman Tuhan yang sering kita abaikan. Yesus datang ke dunia, anak manusia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Pandang sekelilingmu. Maksudnya bukan gandum yang menguning, bukan padi yang menguning, itu sebuah gambaran. Tapi yang dimaksud, lihat sekelilingmu. Apa itu? Orang-orang. Apa itu? Jiwa-jiwa yang perlu dituai. Ini yang sudah banyak diabaikan oleh gereja. Gereja sudah sibuk hanya urusan aturan-aturan gereja. Karena bicara aturan-aturan gereja lah seringkali terjadi benturan-benturan. Sudah terjadi benturan-benturan, jadilah penyakit rohani. Terus sudah jadi penyakit rohani, tidak ada pemulihan. Hanya sibuklah muter-muter kayak di padang gurun. Padang gurun rohani maksudnya. Masalah-masalah rohani. Saudara, ini lihat nih hatinya Tuhan. Kalau kita semua memandang pada Yesus, kita akan bisa melihat apa yang Yesus lihat. Lihat sekelilingmu. Artinya lihat dalam jarak yang kejangkau. Seringkali kita tuh idealis. Yuk kita bikin jiwa di Papua, di Kalimantan, di Sumba, di ujung-ujung. Wah, di semua benua. Jangan terlalu idealis. Betul, dari Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung-ujung bumi. Ya kalau kita nggak bisa Kalimantan, nggak bisa ke pulau-pulau, ya di sekeliling kita, di sekitar kita. Mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita yang belum dituai bagi Kristus. Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin mertua kita, mungkin nenek kita, engkong kita. Banyak. Lihat sekelilingmu, artinya yang terjangkau di sekitar kita. Adakah dari sanak keluargaku yang belum terjangkau Injil? Apakah di tengah-tengah lingkungan pergaulan pekerjaan masih ada banyak jiwa-jiwa yang perlu mendengar Injil Tuhan? Saudara, saya katakan tugas gereja yang memang banyak. Tapi kalau saya simpulkan cuma 2. Nggak usah kita terlalu ribet-ribet. 2. Yang pertama adalah tugas apostolat. Apa itu apostolat? Pemberitaan Injil. Ini perintah yang utama. Pergilah kamu seluruh dunia. Beritakan Injil. Ya. Terus yang kedua, atas jiwa-jiwa yang dituai, ada tugas gereja apa? Pastoral. Apa itu pastoral? Pengembalaan. Mereka dididik, ajar ibadah, mereka belajar firman Tuhan, dan terus bertumbuh jadi dewasa rohani, terus bisa melakukan tugas apostolat lagi. Keluar memberitakan Injil, ke dalam melakukan sebuah edukasi, pendidikan, pembinaan. Cuma 2 aja sebenarnya. Tapi seringkali kita akan bikin banyak. Inilah, itulah, segala macam. Karena saking banyak, lupa tugas yang utama. Lupa visi misinya.
Mungkin kita tersandung juga dengan banyak masalah internal, sehingga tidak bisa melihat keluar. Oh, Jakarta penduduknya sekarang udah berapa juta. Begitu padat. Yang legal tercatat berapa, yang ilegal lebih banyak lagi. Di Jakarta kemanapun kita layangkan pandangan kita, ada orang. Di kolong jembatan ada orang, di pinggir kali ada orang. Saudara, mestinya kita sekarang, dulu ada hamba Tuhan memberitakan Injil, sehingga terbentuk gereja. Sekarang gereja sudah established, jangan kita terjebak dengan zona aman, comfort zone. Banyak gereja sekarang terjebak di comfort zone, zona aman. Oh, yang penting kegiatan, liturgi dah jalan, pertengahan minggu, hari minggu. Tiap bulan yang penting piatikum hamba Tuhan sudah kebayar. Nah, kalau di sini kita melakukan hal ini, kita terjebak. Ingat saudara, kita harus memandang sekeliling kita. Lihat sekeliling kita. Ada banyak jiwa yang perlu dituai. Adakah program? Mungkin kita ke depan nanti, ya kita sudah gereja diberkati Tuhan. Jangan hanya memasuk uang, ngumpulin duit. Nanti gedung rusak sedikit, perbaikin, habis sekian puluh juta, ratusan juta. Mari kita gereja jangan hanya sekedar mengumpulkan uang. Itu boleh dikumpulkan. Tapi mari pergunakan berkat Tuhan itu untuk melihat mungkin ada pos-pos BI yang bisa tumbuh di masa depan. Ini namanya visi dan visioner. Visi misi yang betul-betul misioner. Melihat keluar. Yang memandang seperti Yesus memandang. Melihat seperti Yesus lihat. Saudara, karena memang ini hatinya Tuhan. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawaku. Menjadi tebusan bagi orang berdosa, bagi banyak orang. Jadi hatinya Tuhan datang ke dunia adalah cari kita semua manusia berdosa. Bila kitalah manusia berdosa yang sudah menerima pengampunan, menerima anugerah. Mari kita memiliki hati Yesus. Hati Yesus yang juga mau terbeban melihat. Ya, supaya Tuhan menuntun, kita berdoa, mulai dari doa dan doa. Karena memang salah satu syarat gereja bertumbuh itu doa. Doanya mesti kenceng. Nah sekarang saya ingin tanya, apakah doa kita kenceng gak? Doa gereja kenceng gak? Atau cuma doa liturgi doang setiap ibadah? Atau ada doa-doa yang memang betul-betul tergerak karena ada api doa, semangat doa. Saya percaya kalau kita lakukan hal ini, kita orang yang sederhana. Mungkin tidak terlalu canggih berteologi, tapi tahu hatinya Tuhan. Yang saya tahu Tuhan Yesus juru selamat. Yang saya tahu seorang berdosa. Yang saya tahu sekarang seorang berdosa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nggak usah terlalu ribet-ribet dah. Dan saya ikut firman Tuhan. Mau ikut semangat doa. Saudara, saya dalam pelayanan. Saya sungguh melihat pemeliharaan keajaiban Tuhan. Bukan karena saya pintar, saya nggak pintar. Yang saya berjuang adalah untuk setia dan bertekun. Bertekun berdoa, bertekun baca firman. Saya bukan pamer ya, saya memberikan sebuah semangat supaya kita tuh hidup dalam doa. Kalau kita hidup dalam doa, istri doa, anak-anak doa, kegerakan doa daripada jemaat, ada kegerakan Youth for Christ, anak-anak muda. Hari Rabu itu datang sampai luar biasa. Ya puluhan anak-anak datang berdoa. Hari Sabtu kita ada doa. Doa syafaat, terus berdoa. Bukan karena hebat kita, enggak. Kita lakukan firman, karena firman Tuhan mengatakan begitu. Ada doa, bertekun dalam pengajaran, terus kita rajin bersaksi, ya. Dan ditambahkan jiwa-jiwa. Benar di Curug, dalam setiap tahun 2-3 kali kita baptisan. Kemarin ada kurang lebih 8 orang dan kita menerima anggota sampai 15 orang. Ya, dalam 1 tahun bisa 2, bisa 3 kali baptisan. Memang hebatnya manusia, bukan. Jemaat yang bersatu, unity. Jemaat yang mau mengerti hatinya Tuhan dan mau tergerak karena hatinya Tuhan. Mari saya percaya. Saya katakan yang pertama tadi, kalau semua memandang pada Yesus. Akan terjadi apa? Terjadi kemitraan, sehati, sepikir, unity dalam Yesus. Ini kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, pada waktu semua kita memandang pada Yesus, kita akan melihat apa yang Yesus lihat.
Apa yang Yesus lihat? Bukan emas dan perak. Yang dia lihat adalah jiwa-jiwa yang berdosa. Yang di hadapan Tuhan itu dikatakan intan-intan permata yang perlu diselamatkan. Ini hatinya Tuhan. Saya mengajak di awal tahun ini, mari sebagai gereja untuk melihat ada banyak orang di Jakarta, jiwa-jiwa. Kita berdoa. Mulai berdoa, kita bertekun dalam persekutuan. Saya yakin Roh Kudus akan menuntun, meliding kita. Dan Roh Kudus akan membawa kita. Dan apa yang kita kerjakan. Nanti baru gereja berdampak. Kalau gereja berdampak, semakin berbuah. Nah itu pengaruhnya secara rohani luar biasa dahsyat. Gereja yang sangat diberkati. Dan gereja yang diberkati. Itu luar biasa. Biarlah kiranya 2 poin ini dalam awal tahun. Biarlah saya berdoa, kita semua jemaat di Kelapa Gading. Mari kita satukan hati, lepaskan, rilis your burden, semua persoalan masalah. Ya, jangan simpen. Jangan itu dirawat, tuh sakit hati, kecewa itu yang dipanjang-panjangin. Jangan lepasin semua, lepasin. Ganti dengan kasih kuasa Kristus. Supaya kita bergandengan tangan dari Tuhan. Supaya kita bisa melihat rencana-rencana Tuhan yang indah. Tuhan memberkati kita. Selamat menjalani tahun baru. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu. Biarlah firman Tuhan bukannya sekedar pengetahuan teori. Biarlah kami praktekkan itu menjadi jemaat yang unity, jemaat yang bersatu, dan jemaat yang bisa melihat apa yang Yesus lihat. Dan kami boleh meninggalkan semua beban persoalan, dosa-dosa yang merintangi, supaya kami boleh melaksanakan rencana Tuhan yang indah di dalam dan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, ini adalah tahun yang baru dan tanggal 1. Dan kita akan memberikan persembahan sulung untuk pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Sambil persembahan sulung dijalankan, kita angkat satu pujian. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Keurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Allah agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya Baurapan di kepala Harun. urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Allah agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Puji Tuhan, terima kasih banyak atas persembahan sulungnya. Biarlah Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda kepada setiap jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah awal tahun pada pagi hari ini. Kami ajak jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujikan doksologi, lalu dilanjutkan dengan doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat kepada hambanya. Lalu ditutup dengan amin, amin, amin. Bagi Bapa
Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur dari ibadah ini. Bila Roh Kudus akan terus menggaungkan firman-Mu dalam hati kami. Tolonglah kami jemaat-Mu Tuhan untuk bangkit. Mengalami sebuah pembaruan. Kebangkitan rohani di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan boleh menolong memperlihatkan kepada kami apa yang harus kami lakukan di tahun yang ini. Supaya kiranya gereja-Mu Tuhan. Gereja yang boleh bersemangat. Bukan gereja yang monoton. Bukan gereja yang medium. Tapi gereja yang selalu berkobar-kobar bagi Tuhan. Berkati Tuhan setiap kepala rumah tangga. Biarlah setiap kepala rumah tangga bisa membawa keluarganya untuk hidup. Dan untuk berjalan dalam iman percaya pada Yesus. Berkati para istri, anak-anak semuanya. Mari Tuhan Engkau mengasihi jemaat-Mu di Kelapa Gading ini. Bila kami akan terus siap berjalan dalam mata iman kami, memandang kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam segala pergumulan-pergumulan ke depan, dalam rencana-rencana, bisnis, usaha, pekerjaan, Tuhan memberkati. Kami berdoa supaya kiranya keadaan ekonomi ke depan bisa pulih dan ada kemajuan-kemajuan. Berdoa untuk jemaat-Mu di berbagai tempat dimanapun juga, Tuhan menolong menyertai, khususnya ada Pak Andi dan Bu Eli yang sedang di Amerika, yang melihat keluarga anaknya di sana, dan juga Tuhan tolong sang siang dalam melahirkan anaknya yang kedua. Tuhan memberkati, memberi kuat dan sehat, supaya bisa lahir, ibunya sehat, anaknya sehat, semua keluarga berbahagia, dan Pak Andi, Bu Eli boleh berbahagia karena bertambah cucu. Terima kasih Tuhan berkati Pak Andi dan Bu Eli di tengah-tengah keluarga menantu cucu di Amerika sampai nanti kembali lagi ke Indonesia. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk semua pengurus majelis gereja, para pengurus kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, remaja, guru-guru setelah minggu. Tuhan menyertai, bahkan seluruh jemaat tua muda, besar kecil, laki perempuan, dimanapun berada, mohon penyertaan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk semua gereja Sang Kristus, tetap gereja lokal, dimanapun, dalam sebuah rencana-rencana ke depan, baik di Jawa Barat, Jakarta, ada di Sumatera Selatan, di Bangka, Batam, sampai Kalimantan. Tuhan tetap terus menyertai. Terima kasih Bapak, berkati sinode, supaya tetap bisa bersemangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Lagi sekali menyerahkan juga untuk bangsa negara kami Indonesia, seutuhnya dalam tangan Engkau. Dari Rote sampai Miangas, dari Sabang sampai Merauke, sampai Merauke. Dalam 34 provinsi, Tuhan menolong memberkati supaya Indonesia di masa depan tetap mengarah, melangkah maju, baik dari segi ekonomi, perpolitikan, hukum, pertahanan, keamanan, dan juga dari segi kesehatan, semuanya Tuhan Engkau menyertai, supaya Indonesia boleh mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Terpuji-pujilah Allah kami kekal. Semua jemaat yang telah membawa persembahan, Tuhan berkati persembahan, dan juga semua jemaat dalam segala kehidupannya, Engkau-lah lebih memberkati lagi. Kami memberi karena kami telah menerima dari Tuhan. Biarlah semua berkat-berkat ini bisa dikelola dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusannya dalam Kristus Yesus, dan juga janji penyertaannya oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah
Awal tahun telah selesai, jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Selamat liburan, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin.